dua pertanda buruk akan menghantui Jokowi jika ingin sikapi konflik Partai Demokrat Muldoko. Banyak kalangan yang menunggu sikap politik Presiden Joko Widodo karena anak buahnya, Muldoko, telah melakukan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau AIPO, Deddy Kurniasyah, mengatakan sikap dingin Jokowi mengkhawatirkan konflik antara Muldoko dengan Partai Demokrat. Deddy kemudian menyampaikan ada dua pertanda buruk yang akan menghantui Jokowi jika tidak segera menyampaikan sikap politiknya. Kata Deddy, jika Jokowi tidak segera mencopot, publik akan menafsirkan Jokowi tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Muldoko. Pertama, jika tidak memberhentikan Muldoko dari kepala KSP, maka ada anggapan Presiden sekurang-kurangnya tidak mempermasalahkan apa yang telah dilakukan Muldoko. Demikian analisa Deddy kepada kantor berita politik Ermol pada Senin 8 Maret 2021. Penanda buruk kedua, dijelaskan Deddy, tindakan Muldoko merupakan pertaruhan nama baik Presiden Jokowi. Dengan demikian, analisa Deddy, apabila nantinya pemerintah lebih memilih mengakui hasil Kongres luar biasa sepihak yang dilakukan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut, maka publik akan menyimpulkan bahwa gerakan kudeta memang direstui oleh orang nomor satu di Indonesia. Jika sampai pemerintah justru memihak pada putusan KLB yang tidak memenuhi syarat itu, publik akan beranggapan jika langkah Muldoko telah direstui Presiden. Demikian analisa Deddy. Hari ini, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, melakukan safari ke beberapa lembaga negara. Tujuannya untuk memberikan data autentik tentang keabsahan struktur partainya. Beberapa lembaga itu diantaranya Kemenhukam, KPU, dan Kemenko Polhukam. Sedangkan hasil KLB sepihak Sibolangit dikabarkan hari ini juga akan mendaftarkan ke Kemenhukam. Meski demikian, hingga Senin sore belum ada elit inisiator atau ketua umum terpilih versi KLB sepihak Muldoko muncul di kantor Kemenhukam. Gatot Nurmantio sebut ada orang kuat tak bisa dikendalikan di balik kudeta Demokrat. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio kembali angkat bicara perihal kudeta Partai Demokrat yang baru-baru sudah sampai pada tahap Kongres luar biasa dengan Muldoko dipilih sebagai ketua umumnya. Gatot yang sebelumnya membeberkan fakta bahwa ia pernah ditawari posisi ketum Demokrat sebagaimana kepala staf Presiden Muldoko, mengungkap bahwa tawaran itu datang 2 kali kepadanya. Yang mengejutkan, ada orang kuat dan berpengaruh yang menawarinya posisi tersebut. Namun Gatot enggan menyebut namanya. Saya pikir dia tidak bisa dikendalikan ya, orang itu. Orang ini orang cukup berpengaruh, hanya dia menginginkan saya untuk maju, sehingga ada alternatif, ujar Gatot dalam wawancara bersama TV One. Saat ditanya, apakah orang tersebut sama dengan orang yang menawarinya posisi ketum Demokrat kepada Muldoko, Gatot menyebut bukan. Saya pikir tidak, tetapi dia tahu persis dan pernah ketemu, kata Gatot. Saat tawaran itu datang kedua kalinya padanya, Gatot menyebut bahwa orang itu menyampaikan padanya bahwa akan ada kudeta seperti yang sudah terlihat dalam KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Begitu AHY ngomong, mengungkapkan isu kudeta ke publik, dia datang lagi, jelas Gatot. Namun kata Gatot, AHY tidak tahu akan hal itu. Saat ditanya motif orang tersebut mengajaknya mengkudeta Demokrat, Gatot tidak menjawab secara gamblang. Orang ini dapat dikatakan bersama-sama membantu lahirnya Demokrat.
kemudian punya hubungan yang kuat dengan Pak SBY. Kemudian orang ini begitu Pak SBY selesai, dia mengatakan, "Pak, saya sekarang tidak di Demokrat lagi, jadi orang yang bebas," katanya. Saat disinggung soal komentar orang-orang yang menuduhnya menyampaikan kabar bohong terkait tawaran itu, Gatot tak acuh. Ya bebas saja orang mengatakan hoax, mengatakan saya bohong, terserah. Tetapi saya harus melindungi teman saya. Saya tidak minta dipercaya. Tanggapan orang sah-sah saja. Dan tanggapan saya kemarin sebelum KLB, jadi saya menyampaikan apa adanya. Saya nggak punya kepentingan, katanya. Saat ditanya tanggapannya terkait Muldoko yang kini dipilih jadi ketum Demokrat versi KLB, Gatot enggan menjawab. Saya tidak akan berkomentar tentang Pak Muldoko. Beliau adalah senior saya dan beliau yang saya gantikan. Sedangkan Bapak SBY saja tidak marah kepada Pak Muldoko. Tapi sangat disayangkan hal ini terjadi, kata dia. Sebelumnya, Gatot mengaku menolak tawaran itu dengan alasan bahwa hal tersebut tidak etis dan bertentangan dengan moral. Apalagi ia pernah diberi jabatan oleh Susilo Bambang Yudhoyono kala itu, antara lain sebagai Pangkostrat dan Kepala Staf Angkatan Darat. Gini loh, saya ini bisa naik bintang 1, bintang 2, taruhlah itu biasa. Tapi kalau saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Kemudian jabatan Pangkostrat, pasti presiden tahu. Apalagi presidennya tentara waktu itu, Pak SBY. Tak sembarangan, bahkan saya dipanggil. Kamu akan saya jadikan KSAD, laksanakan tugas dengan profesional. Beliau berpesan, laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluargamu dengan segenap hati dan pikiranmu. Apakah iya saya dibesarkan oleh dua presiden, satu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Jokowi, terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya, kata Gatot. Dengan menukil kejadian seekor puma yang tidak jadi memakan orang utan yang sudah diterkam karena tahu bahwa orang utan itu punya anak, Gatot menyampaikan nilai moral dari kasus tersebut. Nah, value apa yang akan saya berikan kepada anak saya? Waduh, itu anak nggak beradab tuh. Sudah dijadikan KSAD sama SBY, anaknya menjabat malah digantiin, malah dihabisin untuk yang lebih besar lagi. Saya bilang, saya terima kasih, tetapi moral etika saya tidak bisa menerima hal yang seperti itu. Akhirnya, Pak kan, sudahlah, nggak usah bicara lagi, saya bilang. Tambahnya,